Sudah. Ini yang harus kita ready di sebelum dokter anestesi atau sebelum pasien diintubasi. Lalu sekarang kita lanjut dengan set ventilatornya. Jadi kita mau kalibrasi ventilator supaya ventilator ini siap untuk dipakai. Yang pertama kita harus pastikan ada 3 kabel. Kalau Newport ada 3, kalau ventilator yang C2, C3 itu ada 1 kabel. Ini Newport ini ada 3 kabel yang harus terpasang di sumber listrik. Jadi ada kabel yang arahnya ke kompresor, itu warnanya putih di sini. Terus ada 2 kabel hitam, ini untuk mesinnya ini sama untuk monitor. Tuh, jadi ini ada 3 kabel. Kalau kita sudah pastikan terpasang, sama oksigen juga sudah terpasang. Ini cara pasangnya. Yang punya kita ini harus ditekan dulu, dorong masuk. Ini dorong masuk, ini kita lepas. Kalau ini nggak didorong maka kita nariknya sulit, bisa lepas sampai dengan apa namanya? Iya. Jadi bisa lepas. Nah, pasangnya itu kita harus lihat sudutnya. Ini sudut-sudutnya dari ujungnya ini konektor ini sesuai dengan sudut dari oksigennya kita, oksigen dinding. Jadi ini ada 6 sudut, ini pun harus 6 sudut. Nah, kita pasang melihat sudutnya sampai bunyi klik. Kalau masih terdengar udara atau oksigen yang ngowos, berarti belum pas. Harus sampai bunyi klik dan tidak ada hembusan dari oksigen. Setelah ini semua terpasang, kita nyalakan kompresornya dulu, yang kita nyalakan ya. Ini nyalakan kompresor, semua on off-nya ada di belakang. Seperti ini. Kalau kita nyalakan kompresor, kita lihat tekanannya. Di sini tekanannya. Tekanan yang baik itu tekanannya 40 sampai dengan 60. Kalau kurang kita harus hubungi teknisi. Belum pas. Lalu yang kedua kita nyalakan untuk ventilatornya. Oke. Kita tunggu sampai dengan dia modulnya ini nyala semua. Setelah ini nyala semua, sekarang kita mau kita kenal dulu ini mood-moodnya yang ada di sini. Jadi setiap kali kita mau ganti settingan yang ada di sini, lain ini, kita harus akhiri dengan klik tanda V. Klik tanda V. Terus ventilator ini sudah disiapkan untuk mode-nya itu ada pressure control sama volume control. Nah, kalau ada tanda merah, tanda kuning seperti ini, artinya yang aktif yang ini, volume, atau ini kita bisa pindah ke sini. Misalnya contoh ya, ini saya pindahkan ke sini, saya harus, ini masih kelap-kelip, jadi belum jalan, saya harus pastikan dengan klik tanda V. Artinya sekarang mode-nya berpindah di pressure control. Ini yang kita bisa pilih. Yang mana yang mau kita pakai. Terus ini yang untuk NIV. Ini untuk NIV. Lalu ini adalah mode-mode-nya yang ada di ventilator sendiri. Ini yang pertama ada PS. Terus kemudian ada PIP, ada pressure limit sih, nanti ada PIP.
terus ada apa namanya triggernya. Kalau kita pakai volume ya pakai yang ini, kalau kita pakai pressure pakai yang sebelah sini, tinggal diklik tadi terus akhiri dengan ini. Terus yang ini FiO2 nya sama ini adalah tidal volume-nya, nanti akan muncul di sini juga, sama ini apa namanya IE-nya. Jadi ini frekuensinya ya, muncul di sini, bisa kelihatan di sini. Lalu untuk alarm, kalau misalnya bunyi ventilator ini pada awal kita nyalakan akan bunyi. Bunyinya kita bisa matikan di sini. Terus tombol ini fungsinya ketika alarm bunyinya ini banyak di sini yang muncul di sini, maka kita akan tekan menghilangkannya dari sini. Untuk reset sini ya. Oke, untuk pencet-pencet gantinya dari sini, modul yang ini. Ini besar ventilator. Sama ini bisa teman-teman lihat dari ini, bisa dilihat. Ya, ini kalau mau lihat misalnya dokternya minta untuk lihat angka seluruh yang isi yang ada di ventilator ini. Jadi kita bisa klik yang ini. Jadi kita fotokan, kirim ke dokter anestesinya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Edward, yang paling penting itu dari anestesi mereka mintanya untuk lihat leak-nya. Chest stat ini sama leak-nya nanti. Ini chest statnya. Leak-nya di sini. Ya. Sama lihat leak-nya di sini. Kalau kurang dari 95 nanti angkanya akan muncul di sini ya. Seperti itu. Nah, ini limit alarmnya. Jadi ketika kita pasang ini ventilator, kita juga setting untuk limit alarmnya ini. Nah, ini sudah ada semua. Kita untuk settingnya, misalnya ini kita putar. Jadi seperti ini. Saya contoh 30. Kita akhiri dengan tanda centang. Terus ini sama seperti tadi prosesnya, akhiri dengan tanda centang. Kita putar ini, lalu akhiri sampai angka berapa yang kita inginkan, diakhiri dengan tanda centang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sudah, kalau misalnya ada alarm muncul dan ICU atau ke dokter yang merawat, dokter anestesi ya, jangan dokter lain, dokter anestesi yang merawat, supaya akan diberitahu tidak boleh langsung mematikan alarm, harus difoto dulu baru alarmnya boleh dimatikan. Kalau untuk nebulisernya menggunakan kabel yang lain lagi. Jadi ini ada set-setnya, tapi caranya akan sama. Jadi dia masuk di inspirasi juga. Ini kita isi. Ini tidak boleh dibuang ya. Kalau sudah selesai pakai dari pasien, untuk set nebulizer, semua barang yang untuk nebulizer ini tidak boleh dibuang. Yang boleh dibuang ini dispo boleh dibuang. Dari sini sampai dengan ujung di pasien boleh dibuang. Tapi untuk nebulizer tidak boleh dibuang. Semua yang untuk nebulizer tidak boleh dibuang karena reuse. Sama yang untuk flow sensor tidak boleh dilepas juga. Yang lepas hanya ini saja, yang bagian depan sampai di pasien. Dibuka. Terus ini kita hubungkan di sini ada tempatnya. Ya, sampai pas di sini. Isi obatnya
Isi obatnya dari atas ya teman-teman. Dari sini. Jadi ini tutup seperti ini. Terus buka. Isi obatnya dari sini. Lalu tutup kembali dengan rapat. Lalu kita sambungkan. Inspirasi. Di inspirasi ya. Di breathing yang inspirasi. Sambungkan seperti ini. Posisi ini harus sebelah atas. Ini sudah. Lalu kita nyalakan di sini. Ini tombolnya untuk on off. Untuk nebulizer. Karena nebulizer ini terpisah dari mesin ini. Dia sendiri, tombolnya di sini. Kita lihat indikatornya. Ya. Lihat ini dia tidak berbunyi, teman. Tidak berbunyi, jadi lihat dari sini ini nyala kalau 15 menit. Ini nyala 15 menit, kalau 30 menit kita tekan tombol 2 kali. Oh, ini lagi baterainya lagi belum penuh, jadi tidak bisa di 30 menit. Tapi ini kita tekan tombol 2 kali. Terus kalau habis, lihat indikatornya di sini. Nanti dia akan mati sendiri tapi tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau kita tidak lepas pun dia tidak berpengaruh. Ini casnya punya sendiri juga. Jadi untuk cas satu ventilator itu butuh 8 cas-casan, belum masuk ke sirimpang juga. Ini ya teman, seperti ini. Untuk garis besarnya seperti itu. Ini juga kalau kita mau layarnya ini untuk tampilan lebih besarnya kita bisa lihat di sini. Ini juga kita bisa klik-klik di sini. Baru putar kembali di sini sampai angka yang kita inginkan berapa, lalu klik tombol OK. Oke. Sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa hubungi saya.